Mereka tidak pernah memperhitungkan bahwa negara itu bisa bersikap jelas kepada korporasi. Izin lingkungannya dicabut, selesai, langsung nggak bisa beroperasi. Dan itu tidak terbayang kalau akan dicabut. Enggak, kami cabut. Anda memang memberikan pemasukan ekonomi yang besar. Tapi bila Anda merusak ekologis, ekonomi itu nggak ada artinya. Sederhana sekali. Abah Hanis, saya Wulandari, saya dari Desa Majalaya, saya seorang ibu 2 anak, kemudian saya adalah seorang budget analis dan analis kebijakan publik. Dari 2007, saya menyelenggarakan melek anggaran publik untuk rakyat, namanya Sekolah Politik Anggaran, Bah. Dan itu bagaimana kedaulatan anggaran publik itu bisa menjadi kedaulatan rakyat. Yang sekarang ini, kedaulatan anggaran itu hanya ada di kalangan oligarki. Dan di mana keputusan-keputusan anggaran, rakyat nggak pernah ditanya, Bah. Mana prioritas? Jadi kedaulatan anggaran itu adalah kedaulatan dari mulai proses, dari mulai perencanaan, kemudian penetapan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan kedaulatan atas hasil. Jadi kita ini mau merencanakan pembangunan itu harus berdasarkan keinginan rakyat. Oke, Bah. Pertanyaannya. Sebentar, Kang Farhan. Oh iya, ini Pak Anies. Misi 3 Pak Anies mewujudkan keadilan ekologis. Ya. Ada 8 jalan perubahan. Ya. Tetapi Pak Anies untuk menjalankan keadilan itu sangat sulit. Ya. Saya sudah menulis buku dari 2007. Sulitnya nanya teh. Udah perjanjian lo tadi, ayo nanya. 1. Bagaimana Bapak Anies mewujudkan keadilan ekologis di saat oligarki yang mengurus sumber-sumber daya alam itu sangat parah sekali dan merusak lingkungan. Apakah Bapak Anies bisa menegakkan lingkungan untuk para penjahat-penjahat lingkungan yang sekarang ada di oligarki? Karena itu sulit, Pak Anies. Siapa pemilik tambang sesungguhnya? Itu oligarki. Ada siapa di sana, kawan-kawan tahu? Siapa yang merusak lingkungan? Itu kaum oligarki juga. Siapa yang merusak lahan hutan? Itu oligarki juga. Terima kasih, Pak Anies. Terima kasih Teh Wulan. Ini bukunya dibawa lagi aja. Ini. Oh, ini untuk Pak Anies, mangga dipersembahkan untuk Pak Anies, mangga. Ya. Ini handphonenya. Ini pertanyaannya, simpan. Ibu foto, sok sini foto dulu, ya sok. Mana kameranya sini? Saya sama ibu sama Pak ini. Dia, nah itu dia, sok. Teh, sok sini saya foto. Oke. Iya, siap. Lihat sini. Udah. Itu nuhun, Teh Wulan nuhun. Ini kertasnya, ya. Ini hasil riset, ya. Nuhun Teh Wulan, hebat. Tepuk tangan. Harap maklum saya gemes. Mangga, Mbak Anies. Siap. Teh Wulan dahsyat. Well. Bener nggak? Well, bener. Ya. Jadi gini. Tadi dibilang bagaimana mewujudkan anggaran itu supaya mencerminkan prinsip keadilan. Kan gini kira-kira. Ada prinsip keadilan diterjemahkan dalam bentuk program kampanye. Lalu setelah berada di pemegang kewenangan, kampanye itu harus diwujudkan dalam bentuk program pemerintah. Gitu ya kira-kira. Ini salah satu hal yang kami bersyukur mengalaminya di Jakarta. Apa itu? Bapak sekalian, orang-orang yang terpilih lewat pilpres, pilkada, itu ketika masuk ke pemerintahan itu sendirian. Sendirian. Coba nih kepilih jadi wali kota. Nanti insya Allah kalau Kang Farhan kepilih jadi wali kota nih. Amin. Dia masuk wali kota sendirian tuh. Enggak. Well. Ya. Belum pilkada. Ini contoh aja nih.
Masuk sendirian. Pilkada tergantung presiden. Memang presiden mah cawe-cawe gitu. Iya. Aduh, gimana Kang? Iya. Siap, oke, balik lagi. Ya. Jangan sampai kalau ke sana harus netral, kalau ke sini nggak apa-apa nggak netral. Repot nanti kita. Iya. Terusin dikit. Jadi apa yang dijanjikan? Apa yang masuk sendirian? Karena itu masuk sendirian itu maksudnya begini. Semua yang ada di dinas, kepala badan, dirjen itu adalah birokrasi yang menopang kepemimpinan sebelumnya. Jadi begitu bawa sesuatu yang baru, itu mudah sekali ditelan oleh birokrasi dan tidak jadi kebaruan. Karena itulah ketika kami kemarin memimpin di Jakarta, kami membentuk yang namanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. TGPP. Jumlahnya lebih dari 50 orang. Mereka menerjemahkan janji kampanye menjadi program. Memastikan masuk dalam anggaran, memastikan jadi kegiatan, dan ada alat monitoringnya. Alat monitoring itu dikenal dengan istilah F8K. Itu kalau di DKI semua dengar F8K langsung siap, paham. F8K itu ada formulir 8 kolom. Dalam kolom-kolom 8 itu dimonitor setiap 2 minggu setiap bulan. Memastikan bahwa apa yang dikomitmenkan itu deliver. Jadi, janji itu diwujudkan dalam program, dijalankan. Pengalaman kami, kalau tidak ada itu, hilang di jalan. Pernah dulu ada yang punya janji A, B, C, D, E, F, G. Ketika di ujung nggak bisa terwujud. Kenapa? Karena masuk ke dalam mesin birokrasi yang mengerjakan dari tahun ke tahun itu terus. Nah itu juga nanti ketika kami bertugas, Teh Wulan, yang kami akan kerjakan. Kami ingin memastikan itu masuk, mana Teh Wulan tadi? Masuk ke dalam program yang kemudian muncul dalam aktivitas dalam anggaran. Karena kalau tidak, itu anggaran itu bisa digonta-ganti namanya, isinya sama. Kegiatannya sama. Dan itu ada ada praktek yang sudah tahu sama tahu bertahun-tahun. Jadi kalau melakukan perubahan, masuk di situ. Nah, dari pengalaman kami melihat di Jakarta itu bisa terjadi. Apa yang muncul? Akibat itu program-program kita ini bisa terlaksana di Jakarta justru karena ada tim yang bergerak di situ, mengawasi tiap 2 mingguan. Itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan kekuatan yang ada. Habis sekalian, menurut kami harus ada komunikasi yang baik untuk mengajak pada perubahan, Teh Wulan. Sebelum kita berbicara tentang akan berbenturan. Kenapa? Karena seringkali nggak ada komunikasi. Tidak diajak bicara. Semua yang kita sebut sebagai raksasa, itu kalau diajak bicara berpikir 2 kali. Jarang sekali mau berlawanan dengan negara. Masalahnya, negaranya yang tidak pernah mau menegaskan sikapnya kepada mereka. Nggak ada. Tanya, korporasi mana yang mau tempur lawan negara? Kecil, nggak ada. Korporasi itu ikut. Masalahnya negaranya nggak jelas kemauannya apa. Apalagi kalau pegang negara sambil mikir, besok saya pemilu, saya perlu uang, ngobrol yuk, baik-baik yuk. Habis itu kemudian kompromi macam-macam. Kami pernah mengalami. Di Jakarta, di kawasan Cakung, Cilincing, itu ada Priuk ke timur, ada satu kawasan yang melakukan loading, unloading batu bara, KBN. Itu debunya merusak lingkungan di sana. Merusak lingkungan. Kita bicara baik-baik, kita beritahu, tapi mereka merasa kami powerful, kami punya backing. Gak dipeduliin. Dikasih peringatan sekali, 2 kali, gak dipeduliin. Sementara anak-anak di sana sakit, sekolah-sekolah di sana kita terganggu debu-debu dari batu bara. Dan itu mengganggu pernapasan. Akhirnya kami sampai pada kesimpulan, mau ngetes negara, kami tunjukkan negara jangan pernah dicoba dites. Jangan coba dites. Mereka tidak pernah memperhitungkan bahwa negara itu bisa bersikap jelas kepada korporasi. Izin lingkungannya dicabut, selesai, langsung gak bisa beroperasi.
Dan itu tidak terbayang kalau akan dicabut. Enggak, kami cabut. Anda memang memberikan pemasukan ekonomi yang besar. Tapi bila Anda merusak ekologis, ekonomi itu nggak ada artinya. Sederhana sekali. Nah, menurut saya ada ketegasan. Dan ketika ketegasan itu dilakukan, maka ngirimkan pesan pada semua. Jangan coba-coba melanggar dan jangan coba main-main. Kami sekarang melihat kesadaran soal lingkungan ini sudah menjadi kesadaran dunia. Kalau ada korporasi yang hanya mikirnya 1P, itu korporasi primitif. Apa 1P itu? Profit. Hari ini 3P. Profit, people, planet. Ini korporasi modern. Jadi tinggal kirim pesan, mau bagian dari masa lalu, itu profit aja. Tak kalau bagian dari masa depan, pikirkan people dan pikirkan planet. Lalu negara menegaskan, negara bersikap tegas pada situ. Jadi kira-kira langkahnya itu. Apakah itu bisa? Belum tahu saya, belum bertugas. Jangan juga kita jumawa. Pasti menang, pasti belum tentu. Pertarungannya mungkin ketat. Tapi kalau ditemani dengan orang-orang baik yang ada di tempat ini, insya Allah bisa. Oke, insya Allah bisa. Kita nggak mau bilang, oh ya pasti bisa. Ya Allah, kita ini apa sih satu orang? Perusahaan tidak punya, partai nggak ada, dukungan ada. Yang ada adalah kekuatan moral yang kita miliki. Itu yang kita jalan sama-sama. Jadi insya Allah, saya sih percaya kalau dikerjakan dengan spirit yang benar, cara benar, Allah akan bukakan pintu-pintu keberhasilan. Amin.